Tadi yang menjadi pertanyaan Pak Aminuddin adalah ketika dana itu masuk, 6,25% kan untuk biaya operasional. Kemudian dana lain itu dikemanakan? Apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan syariah atau belum? Kemudian ada mandatori di sana, kewajiban semua warga harus ikut sebagai peserta Kalau bisa, sebelum masuk ke masalah teknis, saya mau jawab dulu yang masalah kelembagaan. Sebentar Pak Tamrin, kita kasih dulu ini, baru nanti dilanjutkan ya. Ya, jadi sebetulnya yang namanya jaminan sosial dimanapun itu wajib. Kalau itu tidak wajib, memilih itu jaminan atau asuransi komersial. Jadi nilainya iuran yang berdasarkan kondisi orang itu. Kalau dia sakit, maka iurannya akan lebih mahal ketimbang yang sehat. Kalau yang tua sudah jelas akan kena penyakit-penyakit kronis, pasti iurannya akan lebih mahal. Kita perempuan ini pasti iuran asuransinya akan lebih mahal karena onderdil wanita memang lebih ribet ketimbang bapak-bapak. Jadi iurannya lebih mahal. Kalau itu asuransi komersial. Tapi asuransi sosial tidak pernah dites kesehatannya. Berbeda antara yang mau operasi jantung dengan yang sehat, yang tua dengan yang muda. Itu sebetulnya yang membedakan. Poin pertama yang kedua, data yang dikumpulkan tersebut oleh pemerintah negara by regulated, malah ini PMK, jadi peraturan Menteri Keuangan itu ditetapkan dibagi menjadi dua, dana jaminan sosial dan dana badan. Dana jaminan sosial inilah yang full untuk pelayanan kesehatan, untuk membayar klaim, untuk membayar kapitasi. Jadi meskipun peserta ini tidak membayar iuran, BPJS wajib tetap membayar kapitasi ke puskesmas, ke dokter keluarga dan klinik. Kalaupun ada denda, sebetulnya itu adalah edukasi. Bahkan 6 bulan tidak membayar pun BPJS masih wajib memberikan layanan. Hanya saja kalau pada bulan ke-7 tidak, di stop pelayanannya, tapi tidak dibuang sebagai peserta. Terjawab? Belum terjawab. Menyambung, tadi kan sudah saya dulu. Jadi apa contohnya bahwa ini memang jaminan sosial? Kalau asuransi komersial, seseorang tidak iuran yang tadinya bisa membayar, akan di stop jaminan kesehatannya. Saya ingin kita sepakat bahwa ini sebuah hal yang penting, terutama bagi pekerja buruh dalam dan luar negeri Indonesia. Desember 2015 kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Negara-negara itu sudah menjalankan jaminan sosial jauh-jauh hari. Pasal 20 Undang-Undang SJSN mengatakan, kalau seseorang itu kehilangan pekerjaannya, maka selama 6 bulan, kalau sistem yang dulu jaminan kesehatan dirinya dan keluarganya di stop. Dia hanya bayar untuk 1 orang, dengan sistem yang sekarang, kemudian ditanggung dirinya dan pasangannya dan 3 anak. Kalau dia kena PHK selama 6 bulan akan dibayarkan iurannya oleh BPJS Kesehatan. Setelah 6 bulan rakyat yang kehilangan pekerjaan itu belum mendapatkan pekerjaan, apakah layanan kesehatannya di stop? Tidak boleh di stop. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Sampai kapan? Sampai rakyat tersebut bisa bekerja kembali. Kalau dia tidak kerja-kerja, ya selamanya menjadi penerima bantuan iuran. Silakan Pak Rahmat Amin. Silakan Pak Rahmat. Saya kira yang namanya asuransi tadi tepat prinsipnya. Apa itu? Yakni membayar premi, membayar iuran. Dan kalau ini sifatnya wajib, itu artinya apa? Seluruh rakyat wajib membayar premi itu, membayar iuran. Dan siapa yang bayar? Pemberi kerja. Yang kedua adalah kepala keluarga. Orang seperti saya ini, 1 istri, 7 anak, itu harus membayar 9 orang. Kalau ikut ekonomi saja yang kelas 3, 25.000 senar Bu, saya belum selesai. Ya, saya juga. Iya. Soalnya saya dipotong-potong terus. Lanjutkan Pak Rahmat, lanjutkan. Sedikit saya. Jadi artinya 250.000 harus dibayarkan setiap bulan. Saya harus membayar setiap bulan pasti, tetapi belum mendapatkan pelayanan yang jelas. Kapan mendapatkan? Hanya ketika sakit. Ketika tidak sakit, kita tidak membayar. Itulah yang disebut horor tadi. Jadi kita pasti berapa yang harus kita bayar, tetapi tidak jelas berapa yang akan diterima. Inilah asuransi. 1. Kemudian yang kedua, kalau disebutkan 6 bulan, setelah 6 bulan, setelah 10 bulan, dan saya sudah baca dalam undang-undang BPJS disebutkan terlambat 2% dendanya. Kalau dia tidak ikut, kalau dia wajib hukumnya,
ada sanksi administrasi, bahkan ada sanksi administrasi setelah tidak mendapatkan dendanya publik dan seterusnya. Itu bagi peserta mandiri dan para pemberi kerja, majikan ya. Tetapi ada persoalan yang penting, saya sepakat dengan MUI. Pada implementasinya, penerima bantuan iuran perlu diperbaiki. Mereka yang betul-betul miskin tidak mampu. Kalau miskin tidak mampu, Bapak jangan jadi peserta mandiri, Pak. Itu terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Oleh karena itu, indikator-indikator miskin tidak mampu, mari kita sesuaikan dengan perintah Undang-Undang Perlindungan Fakir Miskin. Jadi tidak bisa lagi pakai 14 variabel BPS, segera diperbaiki kepada pemerintah, sesuaikan dengan upah penghasilan tiap bulan. Tidak bisa orang punya motor dibilang mampu, padahal motornya boleh kredit. Baik, sebentar Pak Amin, sebelum itu saya minta Bu Endang penjelasan dulu terhadap pernyataan Pak Rahmat bahwa kemana kalau misalnya nggak sakit uangnya kemana? Ya. Jadi sebetulnya hitungan iuran dihitung berdasarkan aktuaris. Itu pun untuk saat tahun 2014, 2015 belum sesuai. Itulah yang menyebabkan ada kekurangan biaya. Bagaimana kalau kurang biaya? Regulasi menetapkan dana badan yang lebih ini dikelola dengan cadangan, dengan pola jaminan, itulah yang menutupi. Itu yang terjadi karena di awal program ini, dan ini sudah didesain dari awal, pasti akan terjadi yang disebut adverse selection. Pasti yang mendaftar yang sakit, karena ini need, ini kebutuhan. Siapa yang tidak ingin sehat ketika dia... Itu kan untuk yang sakit. Pertanyaan Pak Rahmat, kalau saya nggak sakit gini, katanya Pak Rahmat, kalau saya nggak sakit gimana? Jadi pola kapitasi di pelayanan dasar, itu sakit tidak sakit, itu menjadi tanggung jawab dokter keluarga. Karena peserta yang dititipkan bukan hanya dikelola oleh dokter keluarga ketika sakit. Dia harus memberikan penyuluhan, promotif ya. Bagaimana kalau lingkungan kita misalnya ada demam berdarah, itu juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin ini yang harus diperbaiki. Ini ada yang unsur dari pemerintah, ada unsur dari pemerintah, ada yang menjadi tanggung jawab BPJS. Tanggung jawab BPJS adalah itu promotif preventif perorangan. Misalnya ada yang diabetes mellitus, itu harus dijaga karena ini banyak penyakit. Kalau dibiarkan dia akan menjadi komplikasi, maka harus dijaga agar dia tidak menyedot biaya besar. Maka dikelola oleh dokter keluarga, dijaga. Sudah berjalan belum itu? Sudah. Nama programnya adalah Program Pelayanan Penyakit Kronis, Prolanis. Tidak hanya diabetes mellitus, ada juga sakit jantung, ada juga sakit. Nanti saya akan dengar Pak Irman dan Pak Amin, usai jeda debat akan kembali sesaat lagi.